الفاتح الخاتم الرسول الكامل رحمة الجابر وعلى آله وصحبه وأحبابه على معلومات الله كتاب الله صلاة تكون لك يا ربنا رضا عن لحقه أداء نسألك به من الرفيق أحسان ومن الطريق أسعاد ومن العلم أنفعه من العامل أسرع من المكان أسرع من العائش أرغد من الرزق أسرع فهو أوسع. قال الفقيه رحمه الله في هذا الخبر دليل menjelaskan Al-Imam Faqih, semoga Allah merahmati beliau, di dalam satu hadis dalilun untuk menjadi dalil ala anna khiyanata terhadap sesungguhnya adapun khianat sababun li'adamil qabri itu bisa menjadi sebab sebagai siksa kubur. Fakana bima ra'ahu ibratun lil ahya yamtani'u minal khiyanah, maka di dalam hal ini yang melihat orang-orang untuk apa? Untuk menjadi peringatan di dalam kehidupannya supaya mencegah dirinya dari berkhianat. Wa yuqalu innal arda tunadi kulla yawmin khamsata marrat. Sesungguhnya bumi berkata, bumi ini selalu berteriak memanggil setiap hari 5 kali panggilan, 5 kali teriakan. Awwalu nida'un taqulu ya ibna Adam. Yang pertama, bumi selalu berteriak memanggil, dan bumi mengucapkan, wahai anak Adam, tamshi ala dhahri wa masiruka ila batni. Engkau berjalan di atas punggungku wahai manusia, padahal engkau akan kembali nanti ke dalam perutku. Wasani taqul ya ibna Adam. Yang kedua, bumi berteriak memanggil, wahai anak Adam, ta'kulul alwana ala dhahri wa ta'kulu kadidanu fi batni. Engkau memakan dengan berbagai macam makanan dari hasil punggung diriku, padahal nanti engkau akan dimakan oleh belatung-belatung di dalam perutku. Wasalisu taqul. Yang ketiga, bumi selalu memanggil, berteriak, ya bana Adam tadhaku ala dhahri fasawfa tabki fi batni. Wahai anak Adam, engkau selalu tertawa di punggung diriku, maka nanti engkau akan menangis di dalam perutku. Warabi'u taqul ya ibna Adam tafrahu ala dhahri fasawfa tahzanu fi batni. Yang keempat, bumi setiap hari berteriak memanggil, wahai anak Adam, engkau selalu bersenang-senang di dalam punggungku, maka nanti engkau akan bersedih di dalam perutku. Wal khamisu taqulu ya ibna Adam tudnibu ala dhahri fasawfa tu'adzabu bi batni. Yang kelima, bumi selalu berteriak memanggil, wahai anak Adam, engkau berbuat dosa di atas punggungku, nanti engkau akan disiksa di dalam perutku. Nah, ini maksudnya untuk selalu kita mawas diri, berhati-hati supaya tidak berkhianat. Dan ini menjadi dalil hadis bahwa setiap hari bumi 5 kali berteriak memanggil kepada kita semuanya. Tentu saja bumi akan berkata, akan berucap. Yang pertama, bumi berucap
berucap, wahai manusia, engkau berjalan di atas punggungku, tapi nanti engkau akan kembali ke dalam perutku, kata bumi. Maksudnya dikubur begitu. Nah, maka oleh karena banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan apabila engkau berjalan, maka tataplah bumi ya, berjalan dengan baik begitu. Untuk apa? Untuk bisa memandang bumi dengan sebaik-baiknya dan berjalan di atas bumi dengan penuh tawadhu. Jadi selalu setiap hari dipanggil oleh bumi, diberikan peringatan. Tapi ya tadi karena kita manusia selalu banyak artinya tertipu dan terpedaya, sehingga dengan gagahnya berjalan di muka bumi tanpa artinya memikirkan hal yang nanti akan terjadi. Kemudian yang kedua, bumi selalu berteriak memanggil kepada kita, wahai anak Adam, wahai manusia, engkau memakan segala makanan yang tertanam di dalam artinya punggung, tetapi nanti satu saat maka engkau akan dimakan oleh belatung-belatung di dalam perut bumiku. Gitu. Jadi kita makan apa saja kita makan, ya, semuanya dimakan tanpa terkecuali. Tapi nanti suatu saat kita akan menjadi makanan belatung-belatung di dalam perut bumi. Nah, ini peringatan-peringatan supaya lebih hati-hati bermawas diri, supaya tidak menjadi manusia yang berkhianat terhadap dirinya, terhadap yang dipimpinnya, terhadap keluarganya, dan berkhianat terhadap masing-masing anggota tubuhnya. Wasalisu taqul, kemudian yang ketiga, bumi selalu berteriak memanggil, ya Adam, wahai manusia, tadhaku ala dhahri, engkau selalu bersenang, engkau selalu tertawa di punggung bumi, tapi nanti suatu saat engkau akan menangis di dalam perut bumi. Gitu. Karena dengan apa? Ya, tadi dengan bersenang-senang dan lain sebagainya, tertawa. Ya. Karena nanti suatu saat kita akan menangis dengan tangisan yang tidak ada artinya pertolongan ketika sudah masuk di dalam kubur. Warabi'u, dan kemudian yang keempat, bumi selalu memanggil, berteriak, ya ibna Adam, wahai anak Adam, taqra'u ala dhahri, engkau selalu bersenang-senang di atas punggungku, kata bumi, tapi nanti fasawfa tahzanu fi batni, engkau akan bersedih di dalam perut bumi, di dalam kubur. Sekarang lebih banyak bersenang-senang, tapi nanti suatu saat. Sekarang sudah mulai terasa dengan adanya satu, artinya apa? Hal yang kita rasakan saat ini semuanya merasa ya menjadi satu bentuk kesedihan gitu. Dan ternyata apa yang dimilikinya tidak bisa artinya menjadi apa? Menjadi jaminan. Kalau ibu lihat, bapak lihat ya, bagaimana percakapan Abdullah bin Nasir dan Hotman Paris itu, pengacara terkenal yang segala sesuatunya mereka miliki, ya, harta, kekayaan, ya, popularitas, tapi sekarang mereka menjadi paranoid, takut. Kenapa? Karena semuanya nggak bisa nolong, gitu. Lamborghini-nya, dia pengacara hebat, nggak bisa nolong. Akhirnya di rumah, ya, nggak bisa kemana-mana dan malah bahkan ketakutan. Ya. Nah, ini diingatkan, yang tujuannya supaya tidak berkhianat dengan apa yang sudah diberikan, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan berikutnya, kemudian yang kelima, bumi selalu berteriak memanggil kepada kita, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tudnibu ala dhahri, engkau selalu berdosa, berbuat dosa di atas punggungku, kata bumi. Fasawfa tu'adzabu fi batni, tapi nanti engkau akan mendapatkan siksa di dalam perutku, yaitu di dalam kubur. Nah, ini kita saat ini belum masuk ke dalam kubur, baru dalam keadaan seperti ini, artinya kita sudah merasakan kesulitan yang luar biasa. Begitu. Bagaimana akan menolong orang lain sementara diri kita pun merasa kesulitan. Begitu. Nah, ini siapa saja, entah itu ulamanya, entah itu kiainya, dengannya semuanya, entah itu umaroknya, entah itu masyarakatnya semuanya, diingatkan untuk tidak berkhianat apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap hal menjadi artinya pembelajaran, peringatan. Waruya an Amr ibn Dinar qala kana rajulun min ahli al-Madinah, dan diriwayatkan dari Imam Ibnu Umar, dari Imam Umar bin Dinar, dan berkata, kana rajul min ahli al-Madinah, ada seorang laki-laki dari orang Madinah, lahu ukhtun bi nahiyatil Madinah fashtagat, dan tetap laki-laki itu adalah saudara dari perempuan dalam wilayah Madinah, maka kemudian fashtagat, yaitu memohon-mohon terhadap saudaranya yang perempuan tersebut. Fakana, maka ada laki-laki itu, ya'tiha ya'uduha, datang lelaki itu terhadap perempuannya untuk apa? Untuk menjenguk terhadap saudara perempuannya tersebut. Summa matat fajahazaha, kemudian meninggal perempuan tersebut. Fajahazaha wa hamalaha ila qabriha, kemudian apa? Diurus, dipulasara yang perempuan tadi dan membawa ke kuburannya untuk dikuburkan. Falamma dufinat wa raja ila ahlihi, maka ketika sudah dikubur perempuan tadi, kemudian laki-laki ini pulang. Zakara annahu nasiya kaisan kana ma'ahu fasta'an bi rajulin min ashabihi fatayal qabra, maka ingat laki-laki ini sesungguhnya lupa terhadap apa? Dompet, ya, dompet yang kemudian diminta tolong terhadap laki-laki itu min ashabihi fatayal qabra, dari apa? Sebagian teman-temannya kemudian datang laki-laki itu ke kuburan perempuan tadi. Bahwa jadal kaisa, maka apa? Melihat laki-laki itu, faqala lirrajuli tanaha hatta anzuru ala ayyi halil ukhti farafa'a ba'da ma kana ala lahdi, maka kemudian berucap laki-laki itu, harus menjauhi dirimu sehingga kamu melihat aku yang apa? Yang ada di dalam hal ini, yaitu saudaraku. Kemudian mengangkatkan laki-laki ini dari sebagiannya untuk apa? Sebagai bukti al-lahdi, yaitu di atas kuburan itu, di atas lahat kuburannya itu. Fa'idal qabru musta'ilun nar, maka kemudian apa? Kuburan itu ternyata mengeluarkan api, begitu, menyala. Fasawal qabla faraja ila ummihi, maka kemudian apa? Ditutup terhadap kuburan tersebut, kemudian kembali laki-laki ini terhadap ibunya laki-laki tersebut. Faqala ahbirni amma kanat ukhti alaihi,
maka kemudian berkata, memberitahukan ya ibuku terhadap hal tersebut. Adapun saudaraku, yaitu perempuan tadi, faqalat wa lima tas'alu an ukhtiya, maka berucap jadi ibunya ya, dan kena penyakit atau menanyakan dari saudara perempuannya tersebut, waqad halakat ya, padahal artinya sudah meninggal, artinya saudara perempuannya tadi, tapi ditanyakan begitu. Qala fa'akhbirni, maka mengatakan laki-laki tadi, beri kabar, beritahu kepadaku begitu. Qalat kanat ukhtuka tu'akhiru shalat, maka ini ibunya menjelaskan dan memberitahu, adapun saudaramu ya yang perempuan tadi, yaitu tu'akhiru sholata, yaitu suka mengakhirkan sholat begitu. Wala tusalli bi sholatin tammatin, dan tidak sholat saudaramu tadi bi sholatin tammatin, dengan sholat yang sempurna. Jadi selalu mengakhirkan sholat, bahkan tidak sholat begitu. Wa ta'ti bil abwabil jirani idza namu fatalqimu udunaha abwabahu, dan suka datang di dalam pintu-pintu, yaitu beberapa tangga, ketika akan tidur ya, daripada jiran, maksudnya tetangga. Fatalqimu adunaha abawahum, jadi memperlihatkan saudaranya ini ya, atau menempelkan terhadap kuping dari siapa saudara perempuannya tadi yang sudah meninggal, abawahum, yaitu terhadap pintu-pintunya tetangga-tetangga. Jadi suka nguping gitu ya. Batuhriju hadisahum, maka mengeluarkan daripada saudara perempuannya tadi terhadap yang sudah meninggal, itu suka bercerita tentang keadaan tetangga-tetangganya gitu, dari yang di kupingnya gitu ya. Si A, B, C begini ya begitu. Jadi suka mendengarkan ya, nguping. Yani innaha kanat tastami'ul haditha likai tansiya bin namimati wa huwa sababun adabil qabri. Maka kemudian sungguhnya perempuan itu adalah suka mendengarkan terhadap artinya perkataan-perkataan, dan supaya berjalan ini perempuannya ini, saudaranya ini, kemudian untuk mengadu-ngadu begitu. Wa huwa sababun adabil qabri, dan dengan hal itulah maka sebab mendapatkan siksa kubur. Jadi ternyata tadi kuburnya menyala ya, dari hasil artinya perbuatannya di dunia. Jadi senang, suka nguping ya begitu, sengaja ya, dan kemudian disebarkan begitu, dan diadu-adukan ya berita-berita tentang apa yang dia dengarnya. Nah, ini menjadi bentuk juga bentuk satu pengkhianatan, berkhianat begitu ya. Jadi berkhianat itu bentuknya banyak, jenisnya juga banyak begitu. Mata bisa berkhianat, mulut bisa berkhianat, hidung bisa berkhianat ya, pikiran apalagi ya. Tapi yang artinya selalu diarahkan tentu saja adalah hati yang bersih. Untuk menjadi artinya penunjuk bagi siapapun dirinya. Hati yang bersih inilah nanti akan menjadi petunjuk. Tapi kalau hatinya sudah kotor, tentu saja tidak akan bisa menjadi petunjuk. Oleh karenanya dengan puasa diberikan artinya pendidikan ya, pendidikan artinya supaya kita bisa menahan ya, setiap ucapan, pendengaran ya, semuanya penglihatan ya, supaya bisa ditahan begitu. Dilatih dengan berpuasa. Faman arada an yanjuwa min adzabil qabri fa alayhi an yataharraza 'anil namimah
wa anzirid dunubi liyanjuwa min adabihi wa yashul alaihi su'al munkarin wa nakir. Maka siapa yang menginginkan untuk selamat dari siksa kubur, maka harus terhadap siapapun orangnya untuk menjaga dirinya dari apa? Mengadu-ngadu pembicaraan, dan tidak apa? Kemudian untuk sesenang hatinya berbuat dosa, supaya apa? Ia bisa selamat dari siksaan kubur. Wa yushalu wa yashul alaih, dan apa? Untuk mudah terhadap orang siapapun soal munkar wa nakir, untuk menjawab setiap pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Begitu. Nah, ini dari sekarang, kita sekarang untuk bisanya lebih berhati-hati mawas diri, ya, menjaga setiap artinya anggota apa badan kita untuk tidak berkhianat terhadap bentuk apapun. Kalau sudah selalu satu kali berkhianat, maka akan apa? Merespon pengkhianatan, berkhianat terhadap hal yang lain. Ya. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya bil akhirah. Jadi Allah meneguhkan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Gitu. Nah, dari sekarang kita harus mempunyai kekuatan, artinya kekokohan iman, kekuatan iman, ya, untuk bisa apa? Menjaga dari setiap bentuk pengkhianatan tadi, supaya apa? Kokoh ketika hidup dunia ini dan juga dalam akhirat, begitu. Mudah untuk menjawab setiap pertanyaan nanti malaikat munkar dan nakir. Walau al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza su'ilal muslimu fil qabri, ketika ditanya siapa orang Islam, yaitu muslim di dalam kuburnya, fayashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ditanya terhadap ucapan persaksian, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad sebagai hamba dan utusan Allah, pada alika qauluhu ta'ala, maka itu syahadat seorang muslim dan menjadi apa? Menjadi firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka orang muslim itu akan menjawab tentang tadi pertanyaan, ya, apakah engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan apakah engkau bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad sebagai hamba dan utusan Allah, maka orang itu akan menjawab qauluhu ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Meneguhkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman dengan apa? Dengan artinya jawaban ucapan yang kokoh dan pasti, artinya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, gitu. Wa yakunu tasbitu fi thalathi ahwali liman kana mu'minan mukhlishan muti'an lillahi ta'ala. Dan apa? Kemudian diteguhkan, dikokohkan dengan tiga beberapa artinya hal untuk orang, setiap orang yang ada terhadap orang beriman, yaitu ikhlas yang taat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ahadu hafihal muayyanatil malakil maut, yaitu salah satunya dari tiga tersebut di dalam hal melihat apa? Melihat nyata terhadap malakal maut. Begitu. Nanti akan melihat dia keadaan malakal maut yang secara nyata di dalam kubur, begitu. Atau ketika sakaratul maut. Wasani bihari su'ali munkar wa nakir. Yang kedua adalah apa? Dalam waktu pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Wasalisu bihari su'ali indal muhasabati yaumil qiyamah. Yang ketiga adalah ketika waktu apa? Diperiksa, ya, di dalam apa? Persoalan-persoalan
yaitu hisaban amalnya nanti di hari kiamat. Fa'ammat tasbitu inda muayyanatil malakil maut, yaitu adapun diteguhkan ketika ia melihat daripada nyata yaitu malakal maut, fa huwa ala salasati aujuhin, dengan apa? Ketetapan, menetapkan dengan 3 hal. Ahaduha al-ismat minal kufri, yaitu dijaga dari kekufuran, wa taufiqul istiqamah ala tauhid, dan ditolong istiqamah, jadi kokoh pendirian dalam penetapan keimanan tauhid, hatta tahruju ruhuhu wa huwa al-islam, yaitu sehingga ia keluar dari ruhnya orang tersebut halnya dalam keadaan Islam dan juga keadaan iman. Wasani an tubasyirahul malaikat birahmah, yang kedua adalah untuk menjadikan satu bentuk kebahagiaan, yaitu nanti dengan malaikat rahmat. Wasalisu ayyara maudi'a minal jannati wa tasbita fil qabri ala salasati aujuhin, yang ketiga yaitu melihat setiap orang ke tempat orang tersebut di dalam surga yang ditetapkan di dalam kuburnya, yaitu tetap dengan artinya beberapa atau 3 daripada hal. Ahaduha ayyulakinahullahu ta'ala su'al, yang pertama salah satunya adalah diberikan atau ditalkinkan terhadap orang tersebut yang di dalam kubur yang meninggal siapa Allah Subhanahu wa taala, artinya yang memberikan yang maha benar. Jadi kalau di kita itu ada talqin, ditalqinkan orang yang sudah selesai dikuburkan, kemudian ditalqinkan untuk mempertegas lagi, memberikan artinya ingatan lagi kepada orang yang dikubur ataupun kepada orang yang artinya mengantar ke kuburan begitu. Hatta yujibahu bimiyallah minhu rabbu, sehingga sehingga menjawab setiap artinya yang dikubur terhadap malaikat munkar dan nakir dengan hal yang diridhoi daripada Allah Subhanahu wa taala. Wasani ay yazula anhu al-hab wal haibat wa tasyadu, yang kedua yaitu hilang dari orang tersebut rasa takut dan rasa artinya kehebatan dan juga rasa artinya kaget begitu. Wasalisu ayyara makana fil jannah, dan yang ketiga yaitu melihat orang dalam kubur ini dengan surga, fayasirul qabru rawdah min riyadil jannah, maka kuburannya jadi satu tempat taman dari sebagian taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mampu untuk tidak berkhianat, maka itu semuanya akan menjadi mudah masuk ke dalam kubur dan mendapatkan artinya limpahan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, memudahkan menjawab setiap artinya pertanyaan-pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir, dan akan memudahkan mendapatkan curahan-curahan kenikmatan di dalam kubur menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dari manfaat supaya kita artinya lebih berhati-hati menjaga setiap hal yang kita lakukan, dari berjalan di muka bumi, berdiam di muka bumi, bersandar di muka bumi, dan lain-lain sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan artinya kekuatan, kekokohan keimanan, keislaman untuk selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Karena itulah amanah artinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amanah yang diajarkan oleh Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu amanah semuanya yang diberikan kepada kita. Kalau kita tidak bisa artinya dipercaya, maka akan semakin mendapatkan celaka dan mara bahaya. Ini mudah-mudahan diberikan artinya selalu pertolongan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.